Langkah Ardi terdengar pelan saat ia turun dari perahu kecil yang membawanya menyusuri sungai berbatu di jantung Kalimantan. Udara lembab langsung menyergap kulitnya, membuat keringat menetes dari pelipis hingga leher. Hutan lebat di sekelilingnya berdiri seperti dinding hijau raksasa, menutup langit dan memerangkap dunia dalam bayang-bayang. Di ujung dermaga kayu yang sudah lapuk, berdiri seorang pria tua. Tubuhnya kurus, kulitnya legam, dan sorot matanya tajam, seolah telah lama terbiasa hidup dalam gelap dan sunyi hutan. Tatapannya menusuk, mengamati Ardi dari kepala hingga kaki. "Kau benar-benar mau masuk ke desa ini?" Suaranya berat, penuh nada ragu dan peringatan. Ardi mengangguk singkat. "Saya penulis dokumenter. Saya datang untuk meneliti kisah tentang Nenek Gahara." Pria tua itu menghela napas pendek. Ia menurunkan topi rotan dari kepalanya dan menunjuk jalan setapak yang nyaris tertutup semak dan akar pohon besar. "Kalau begitu, ikut aku. Tapi ingat satu hal, jangan banyak tanya. Orang sini tak suka bicara tentang masa lalu, terutama tentang Gahara." Perjalanan menembus hutan seperti memasuki dunia lain. Gemerisik dedaunan, suara burung yang asing, dan cengkerik yang berdengung pelan seperti bisikan mantra kuno. Setiap langkah, Ardi merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Akhirnya, desa itu muncul di hadapan mereka, deretan rumah kayu di atas tiang-tiang tinggi, saling terhubung dengan jembatan bambu sempit. Tapi yang paling mencolok bukan bentuk bangunannya, melainkan sunyinya. Tak ada suara anak-anak. Tak ada tawa. Hanya tatapan tajam dari balik jendela yang langsung menghilang ketika Ardi lewat. Ia ditempatkan di sebuah rumah kosong, bekas kediaman seorang guru. Buku-buku tua berserakan, foto-foto buram tergantung miring di dinding, dan aroma lembab kayu lapuk menyelimuti ruangan. Malam itu, suara serangga menjadi latar. Tapi, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak kasat mata. Tengah malam, Ardi terbangun dengan napas terengah. Dadanya berdebar kencang, seolah baru saja dikejar mimpi buruk. Ia memandang ke sudut kamar, dan membeku. Di sana berdiri sesosok perempuan tua. Kurus, rambutnya panjang dan kusut menjuntai hingga lantai, matanya hitam kosong tanpa kehidupan. Diam. Menatapnya. Ardi menyambar senter dan menyalakannya. Dalam sekejap, sosok itu lenyap. Tapi udara di ruangan itu terasa dingin membekukan, terlalu dingin untuk malam tropis. Keesokan paginya, dengan kepala masih berat oleh mimpi aneh itu, Ardi memutuskan menuju makam Nenek Gahara. Ia menelusuri hutan berdasarkan peta tua dari kepala desa. Perjalanan terasa seperti melintasi lorong waktu, dikelilingi pepohonan yang seolah berbisik. Lalu ia menemukannya, sebuah batu nisan besar, berdiri sendiri di tengah hutan. Tanah di sekelilingnya gersang, tak ditumbuhi rumput, seperti ditolak oleh alam. Simbol-simbol Dayak kuno terukir di atas batu itu. Saat Ardi menyentuh permukaannya, sekelebat bayangan menyeruak dalam pikirannya, api yang menyala-nyala, jeritan memilukan, dan sosok perempuan dibakar malam ketiga, ketenangan rumah tua itu kembali terusik. Ardi mendengar suara langkah pelan di lorong kayu. Ia menggenggam senter, berjalan perlahan. Di lantai, ia melihat jejak kaki aneh. Besar. Jari-jarinya panjang dan mencengkung, menyerupai cakar. Dan di ujung lorong, ia kembali melihatnya. Sosok perempuan tua yang sama. Rambutnya menyeret di lantai, matanya menyala merah menyala. Lampu berkedip, lalu mati total. Dalam gelap yang pekat, terdengar suara bisikan mengerikan, "Kau tidak akan bisa lari." Tubuh Ardi membeku. Kakinya tak bisa digerakkan. Dunia seakan terhenti dalam ketakutan. Beberapa menit kemudian, lampu menyala kembali. Lorong kosong. Tapi rasa dingin dan ketakutan itu masih menggantung di udara. Hidup-hidup. Tubuh Ardi ambruk. Tangannya gemetar. Ada sesuatu yang sangat salah. Pagi harinya, Ardi menemui Bahar, salah satu tetua desa. Kali ini, ia tak mau lagi dibungkam oleh ketakutan. Ia mendesak Bahar untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan suara lirih dan tangan gemetar, Bahar akhirnya membuka tabir kelam yang lama disembunyikan. Dulu, Gahara adalah dukun penyembuh. Ia menyembuhkan banyak orang. Tapi saat musim paceklik melanda dan hasil panen gagal, orang-orang mulai panik.
Mereka butuh kambing hitam dan Gahara yang jadi sasaran. Ia dituduh membawa sial. Dan dibakar hidup-hidup di hutan itu. Napas Bahar tercekat. Tapi sebelum tubuhnya dilahap api, ia bersumpah. Aku akan kembali. Aku akan menuntut. Sejak saat itu, desa ini tak pernah benar-benar tenang. Malam itu, Ardi, Bahar, dan Pak Rudin, penjaga adat, berkumpul di bekas rumah Gahara yang kini hanya puing-puing di tengah hutan. Mereka memutuskan melakukan ritual pemanggilan demi mengakhiri semua teror. Mereka membentuk lingkaran, menyalakan dupa, dan melafalkan mantra kuno dalam bahasa Dayak. Ardi memegang keris kuno, warisan leluhur yang dipercaya sebagai penyeimbang dunia roh. Udara menjadi berat, sesak, tak bisa dihirup dengan normal. Tanah bergetar. Dari balik kegelapan, muncul bayangan tinggi dengan rambut menjuntai panjang. Matanya merah menyala. Suaranya menggema tanpa suara, "Kalian membangunkanku? Aku tak akan pergi." Tubuh Pak Rudin kejang. Dari mulut dan dadanya muncul asap hitam yang membentuk wajah Gahara. Bahar berteriak, menyiramkan air suci, tapi bayangan itu semakin kuat, semakin nyata. Ardi merasa tubuhnya ditarik ke dalam bayangan hitam. Jeritan, tangisan, kutukan, semuanya berkecamuk dalam pikirannya. Dunia seperti meledak dalam kekacauan. Tapi dalam kegilaan itu, ia mengingat satu hal. Kata-kata Bahar, hanya pengakuan dan penghormatan yang bisa menenangkannya. Dengan sisa tenaga, Ardi menancapkan keris ke tanah. Ia berteriak, sekuat yang ia bisa, "Maafkan kami, Gahara. Kami akui, kau tak bersalah. Kaulah korban." Bayangan itu berhenti. Mata merah itu perlahan meredup. Sosok Gahara menatap Ardi, bukan dengan amarah, tapi kesedihan yang dalam. Lalu, semuanya menghilang. Pak Rudin roboh, tubuhnya mulai tenang. Ritual itu telah selesai. Tapi jejaknya akan abadi. Pagi harinya, sebuah batu nisan baru berdiri megah di atas makam Gahara. Kali ini, bukan sebagai tanda kutukan, tapi sebagai penghormatan. Lambang suku Dayak terukir di sana, bersama ukiran pelindung roh. Ardi berdiri di hadapannya. Menunduk. Menyentuh tanah dengan hati penuh hormat. "Maafkan kami yang datang terlambat. Tapi dunia akan tahu bahwa kau pernah ada. Dan kau tak bersalah." Saat ia berjalan kembali ke dermaga, angin lembut menyentuh wajahnya. Dari kejauhan terdengar suara samar, "Sekarang aku bisa tidur." Tapi Ardi tahu, kisah ini belum benar-benar berakhir. Ia membawa pulang cerita ini, untuk ditulis, untuk disebarkan. Agar dunia tahu, nenek Gahara bukan hantu, ia korban. Dan akhirnya, suaranya didengar. 3 bulan setelah Ardi kembali ke Jakarta, hidupnya berjalan normal. Artikel dokumenternya tentang Gahara viral, bahkan dilirik produser film dokumenter. Tapi, ketenangan itu perlahan retak. Suatu malam, ia menerima surat. Tanpa perangko. Tanpa pengirim. Hanya sebuah amplop lusuh dengan bercak tanah kering. Isinya hanya satu kalimat. "Kau pikir semua sudah selesai?" Ardi gemetar. Tulisannya bukan dengan pena, melainkan seperti bekas arang yang dibakar dan digoreskan. Keesokan paginya, layar laptopnya menyala sendiri. File video yang ia simpan dari desa tiba-tiba memutar otomatis. Tapi kini, muncul rekaman baru. Tidak pernah diambil olehnya. Sebuah video singkat menampilkan makam Gahara. Tapi yang membuat jantungnya hampir berhenti adalah, nisan itu kini retak. Dan dari tanah, muncul tangan. Ardi kembali ke Kalimantan. Tapi kali ini, suasananya jauh lebih menyeramkan. Saat ia tiba di desa, tak ada yang menyambut. Rumah-rumah terkunci. Hutan terasa lebih gelap dari biasanya, dan langit selalu mendung seolah menahan hujan yang tak pernah jatuh. Ia bertemu Bahar yang kini terlihat jauh lebih tua dan lelah. "Kau tak seharusnya kembali," gumam Bahar. "Ritual dulu hanya menenangkan amarahnya. Tapi arwahnya belum benar-benar bebas." Bahar menjelaskan, roh Gahara kini terperangkap antara dua alam, tak bisa pergi karena pengkhianatan yang belum terungkap. Ada yang lebih jahat dari sekadar tuduhan dulu, seseorang yang mengorbankan Gahara demi kesaktian.
Ardi mulai mencium aroma konspirasi. Ritual dulu bukan hanya salah paham, tapi ada pengorbanan yang disengaja. Dan mereka harus menemukannya, atau Gahara akan kembali dalam bentuk yang lebih mengerikan. Malam itu, kabar buruk datang. Seorang pemuda desa ditemukan tak bernyawa di pinggir hutan. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang menakutkan sebelum mati. Yang paling mengerikan, di dadanya, tergurat bekas cakaran. 5 garis panjang yang membentuk simbol suku kuno, lambang darah suci. Bahar menangis, itu, lambang persembahan. Dulu, ada yang menyerahkan Gahara untuk ritual kekuasaan, dan kini, penggantinya mulai dipilih. Gahara sedang menuntut pengganti. Desa kembali dicekam teror. Anak-anak mulai sakit. Hujan turun dengan lumpur darah. Di malam hari, suara tangisan perempuan tua menggema dari arah hutan, seperti suara ibu yang kehilangan anaknya, atau arwah yang kehilangan keadilan. Ardi dan Bahar menggali lebih dalam ke arsip kuno dan cerita rakyat lisan. Dan di sanalah mereka menemukannya, nama Tok Darsa, kepala adat saat Gahara dibakar. Ia ternyata memiliki keris pusaka, yang dulunya milik Gahara. Keris itu disembunyikan dan digunakan sebagai alat ritual kekuasaan, mengikat arwah Gahara agar tak bisa pergi, sekaligus memanfaatkan energinya. Keris itu kini disimpan dalam sebuah gua tersembunyi di balik air terjun. Ardi dan Bahar berangkat malam-malam, melewati hutan, menghadapi suara-suara aneh dan kabut tebal yang seperti hidup. Mereka hampir tersesat, hingga tiba di mulut gua. Di dalam sana, hawa panas membakar tubuh. Dan di altar batu tua, berdiri keris itu. Saat Ardi menyentuhnya, suara Gahara menggema langsung di kepalanya. Kembalikan padaku, dan biarkan aku pulang. Dengan keris di tangan, Ardi dan Bahar melakukan ritual di makam Gahara. Kali ini, tak ada doa untuk menenangkan, tapi untuk melepaskan. Mereka membakar dupa, membaca mantra yang hanya dikenal oleh tetua tertua. Saat keris ditancapkan ke nisan Gahara, tanah berguncang hebat. Langit terbuka. Api biru membakar udara. Dari nisan, muncul sosok Gahara. Kali ini bukan sebagai makhluk menyeramkan, tapi sebagai perempuan tua bersinar cahaya. Ia tersenyum pada Ardi. Air matanya mengalir. Terima kasih, kini aku bebas. Angin berhembus lembut. Kabut menghilang. Dan malam itu, adalah malam pertama desa tidur dengan damai dalam 40 tahun terakhir. Ardi kembali ke Jakarta. Tapi kini, bukan sekadar sebagai penulis. Ia membawa misi. Ia menulis buku berjudul, Gahara, Arwah yang Dikhianati. Buku itu laris manis. Tapi lebih dari itu, ia mengubah pandangan masyarakat tentang roh, arwah, dan sejarah kelam yang sering disembunyikan. Sebelum tidur suatu malam, Ardi bermimpi. Ia melihat Gahara duduk di bawah pohon besar. Wajahnya damai. Terima kasih, bisiknya. Kau sudah mengembalikan suaraku. Dan sejak saat itu, tak ada lagi gangguan. Tapi Ardi tahu satu hal. Selama masih ada yang dikorbankan demi kekuasaan, cerita seperti Gahara akan terus terulang. Setahun telah berlalu sejak malam pelepasan arwah Gahara. Desa di pedalaman Kalimantan itu kini berubah. Udara terasa lebih ringan, anak-anak bisa bermain di sungai tanpa dihantui bisikan gaib, dan suara burung kembali terdengar setiap pagi. Desa itu telah sembuh. Namun, perubahan tak hanya terjadi di sana. Ardi kini dikenal sebagai penulis dan dokumentaris gaib yang jujur, berani, dan berbeda. Ia tak menjual sensasi murahan. Ia menyuarakan yang terbungkam. Dan di setiap wawancara atau seminar, Ardi selalu menutup dengan kalimat yang sama. Arwah tak gentayangan karena dendam, tapi karena suara mereka dirampas. Suara mereka harus dikembalikan. Buku, Gahara, Arwah yang Dikhianati, menjadi buku terlaris nasional. Bahkan diangkat ke film. Tapi Ardi tetap merasa, belum selesai. Sampai suatu hari, ia menerima undangan. Dari Bahar. Kembalilah. Ada satu hal yang belum kau lihat, tulisnya dalam surat tangan. Ardi kembali ke desa. Tapi kini, semuanya terasa berbeda. Bukan lagi suasana angker. Melainkan damai, bahkan indah.
Ia berjalan menyusuri hutan kecil di belakang desa bersama Bahar, hingga tiba di sebuah area yang dulu dilarang dimasuki siapapun. Di sana kini berdiri sebuah monumen kayu sederhana. Di atas batu hitam besar, terukir, Gahara, dukun, penyembuh, ibu, bukan iblis. Bahar berkata, kami akhirnya berani berkata jujur. Sejarah kami tak boleh dibangun di atas kebohongan. Ardi terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia lalu menaburkan bunga di depan batu itu, berlutut, dan berdoa dalam hati. Kini kau bukan legenda menakutkan, Gahara. Tapi suara yang menghidupkan kembali nurani kami. Saat ia bangkit dan menatap langit, angin lembut berembus. Bulu kuduknya meremang. Tapi bukan karena takut. Melainkan karena ia tahu, seseorang sedang tersenyum dari alam lain. Beberapa bulan kemudian, Ardi pensiun dari dunia jurnalisme horor. Ia memilih hidup di desa kecil di pinggiran Kalimantan, menulis buku-buku spiritual, dan mengajar anak-anak desa tentang sejarah mereka sendiri. Ia tahu, masih banyak cerita arwah yang terperangkap. Tapi tugasnya kali ini bukan untuk memburu, melainkan untuk membebaskan. Karena kadang, yang paling menyeramkan bukanlah hantu, melainkan manusia yang menyembunyikan kebenaran. Dan Gahara? Ia kini hanya tinggal nama. Tapi dalam setiap desir angin malam, dalam suara daun-daun yang bergesek, dalam ketenangan hutan yang dulu bersuara tangis, ia hidup. Bukan sebagai arwah gentayangan, tapi sebagai simbol kebenaran.